Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji Tuhan, kita semua masih dapat berkumpul di rumah Tuhan, di harinya Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya satu tujuan kita semua Bapak Ibu, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, sebab hanya nama Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu.
menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sebab Kau layak Tuhan, layak terima pujian, layak terima sembah. Haleluya. Haleluya Tuhan, semua suku bangsa menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, mari sembah Tuhan, mari naikkan penyembahan kita yang terbaik. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala pujian, segala sembah kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala suku bangsa menyembah-Mu Tuhan. Segala lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan. Segala lutut bertelut Tuhan menyembah nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Kami naikkan sembah kami naikkan sembah kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus.
sujud menyembah Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu Tuhan kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Nanti doa pertama dibawakan oleh Ibu Gembala. Mari angkat kedua belah tangan kita. Sepenuh hati datang kepada Tuhan Yesus. Dia juru selamat. Dia Bapa pemelihara kita. Dia penolong, Dia penyembuh. Dia Yehova Jireh, Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia perlindungan bagi kita, keamanan, semua dari Tuhan Yesus. Dia layak dipuji, disembah. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami yang siap berbuat bakti kepada Tuhan. Baik kami ada on-site maupun yang di online. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami. Kalaupun ada kekurangan salah, ampuni kami. Kami berlayak menaikkan korban-korban rohani kami kepada Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu semuanya? Kurang kedengaran. Ada sukacita? Amin. Baru 2 orang. Ada sukacita? Amin. Bapak Ibu boleh kasih salam ke Bapak Ibu sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sembari Bapak Ibu memberikan salam, kita angkat pujian kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sorakan Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau sorakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Sorakan sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia
pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, Tuhan kita besar, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita angkat pujian kita. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Haleluya. Haleluya. Kita besar, dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar, dialah yang terbesar. Besar, dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki
Kita mau siapkan yang terbaik untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau nyatakan hanya Tuhan sajalah yang segala-galanya dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saya mau menyanyikan lagu ini untuk Bapak Ibu. Nanti ref kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Bapa dan Rajaku.
Kristus, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saya mau Bapak Ibu saja menyanyikan haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya. Kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu, itu bagian kami. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami. Ku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sama-sama kita nyanyikan kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami. Bahkan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, pada siang hari ini kami sudah menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk disirami kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu yang berbicara pada siang hari ini. Biarlah tutur kata yang boleh disampaikan boleh berasal daripada Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kehidupan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hanya Tuhanlah yang berdaulat atas ibadah kami pada siang hari ini. Bahkan segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, kuasa intimidasi, oh Tuhan yang ingin menghancurkan ibadah kami,
Tuhan kami mau tolak, kami mau tengking, kami mau usir kuasa iblis itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa Tuhan yang berdaulat atas ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti seorang Samuel kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Haleluya. Saya percaya kita menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian sembah kita, ucapan syukur yang dalam kepada Tuhan. Sebab kalau kita ada sebagaimana ada, semua itu kemurahan Tuhan. Semua itu berkat Tuhan. Bagi saya, saudara semua, kita bisa mengakhiri minggu terakhir bulan Januari 2024 dengan keadaan yang baik. 1 bulan di tahun 2024 hampir berakhir. Saya percaya 11 bulan ke depan kita tambah kuat dalam Tuhan, tambah setia, tambah cinta Tuhan, tambah cinta pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bagi jemaat Tuhan, dan bagi sesama sejauh kita bisa menjumpai satu dan yang lain. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar daripada firman Allah. Ada satu bahagian firman Allah yang perlu kita diingatkan kembali supaya kita ada dalam kebenaran firman Allah. Hari ini saya akan bawa ada 2 hal yang Tuhan mau kita eliminasikan dari hidup kita. 2 hal kita akan baca sama-sama dalam firman Tuhan. Mari kita akan buka sama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-7. Saya undang kita akan bangkit berdiri semua menghormati pembacaan awal firman Allah dan firman Allah seterusnya. Kita baca Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-7. Saya percaya kita semua mau kedua hal ini tidak ada dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-7. 2, 3. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni. Terus ayat yang ke-8. Kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bahagianku. Sekali lagi saya ingin kita membaca 2 hal itu yang ada pada ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2 hal yang kita belajar dari firman Allah kita sudah baca tadi. Permohonan kepada Tuhan. Ini pasal 30 perkataan Agur bin Yake dari Masa. Ya, saudara yang kekasih, ada peringatan yang sangat perlu kita ingat kembali. Saya percaya semua kita sudah tahu kedua hal ini. Tapi karena ini sangat penting, Tuhan mau kita ada benar-benar ada kehidupan kita.
ada dalam keadaan yang benar. Yang pertama dikatakan oleh firman Allah, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini sifat manusia pada umumnya. Yang percaya Tuhan Yesus yang berkata aku anak Tuhan. Yang belum percaya Tuhan Yesus. Seluruh umat manusia melekat yang namanya kecurangan dan kebohongan. Dan ini tidak akan hilang dengan sendirinya apabila kita datang percaya kepada Tuhan. Supaya ini tidak ada pada kehidupan kita, maka sesungguhnya akan terjadi dalam hidup kita adalah perjuangan. Usaha keras dari hidup saya dan saudara untuk tidak melakukan kecurangan dan kebohongan. Banyak orang suka berbuat curang. Ya, kita menghadapi masa pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, disambung lagi nanti pemilihan kepala daerah. Saudara yang kekasih, kita berdoa supaya dalam perhitungan tidak ada kecurangan. Ya, supaya memang betul-betul muncul satu kepimpinan negara sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan mencintai negara Republik Indonesia dan Tuhan akan tolong setiap rakyat diberikan pengertian oleh Tuhan mana yang harus dicoblos. Dan kita berdoa supaya yang berkewenangan untuk menghitung benar-benar tanpa kecurangan. Saudara dan saya tidak mau kalau ada kecurangan dalam perhitungan jumlah suara. Betul tidak? Betul. Ya. Kita mau yang jujur, tidak curang. Demikian pula kita enggak mau dalam persahabatan atau dalam satu ikatan hubungan kerja atau dalam satu keluarga supaya benar-benar tidak ada yang namanya kecurangan dan kebohongan. Ya, saya pernah jumpa seorang anak muda remaja yang mengupkan angka rupiah yang harus dibayar di kampus. Ya, jadi sebenarnya tidak seperti itu, tapi dia tambah supaya ada lebihnya di tangan anak muda ini karena dimintakan ke ayah ibunya lebih banyak daripada apa yang harus dibayarkan di kampus. Saya tahu sendiri dan saya bisa berkata ini karena saya mengetahui. Saudara, apakah itu jujur? Apakah itu tidak curang? Jangan kita berkata, itu kan uang orang tuaku sama dengan uangku. Tidak, saudara. Ya, ayahnya mengeluh kepada saya bahwa uang sekolah yang harus dibayarkan itu sangat banyak. Ya, ternyata diupkan oleh anaknya sendiri. Saudara yang kekasih, yang notabene orang Kristen. Saudara yang kekasih, saya dan saudara gak mau orang berlaku curang terhadap kita. Tuhan menolong supaya anak-anak kita, keluarga kita semua ada di dalam keadaan yang namanya jujur, tidak curang. Saudara, saya menulis di sini bahwa kecurangan itu adalah mencari keuntungan yang bukan haknya. Saudara bisa terima? Orang yang curang dia mencari keuntungan yang sebenarnya bukan bahagiannya. Kira-kira bisa terima? Dan itu banyak terjadi di dunia ini. Tapi tidak dengan kita. Saya tahu juga ada banyak suami istri yang curang. Pernah ada seorang bapak dia bilang ke saya, "Tante, aku kan sudah kasih gajiku kepada istriku. Tapi kalau bonus kan bisa aku pakai semaunya aku." Saudara, kalau ada kecurangan dalam keluarga, itu awal
perpecahan. Dan akhir punya akhir, keluarga ini berpisah. Saudara yang kekasih, jangan curang antara suami istri, jangan curang antara anak dengan orang tua. Saya rasa ke orang tua tidak akan mencurangi anak, karena dia akan beri yang terbaik untuk putra-putrinya. Ini firman Allah berkata ada dua hal yang harus kita eliminasikan. Kecurangan dan kebohongan. Kalau kecurangan tadi saya berkata yang pertama adalah kita jangan mengambil bahagian yang bukan hak kita. Kedua, jangan menipu. Jangan tipu-tipu. Ya, sekalian belajar jangan tipu. Kalau bukan barang sendiri, misalnya kuliah bukan alat tulis sendiri, ya, atau bukan alat keperluan keterampilan, ya, barangkali kan untuk ada tugas-tugas keterampilan yang bukan punya sendiri, jangan permilik, ya. Yang ketiga saya tulis kecurangan itu adalah dengan sengaja merugikan orang lain, dengan sengaja merugikan orang lain, ya. Saya percaya saudara paham dalam hal kecurangan ini. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya, kebohongan. Ada orang Kristen suka bohong, ya. Saya jumpa orang yang suka bohong. Saya jumpa sendiri. Dan yang sangat disesalkan karena dia seorang anak Tuhan, tapi suka bohong. Ya, saudara yang kekasih, di dalam firman Allah kita buka dalam Injil Matius 5 ayat 37. Matius pasal 5 ayat 37 dikatakan begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau A bilang A, jangan A bilang A plus 1 atau amin 1. Ya, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau A dibilang A plus 1 atau amin 1, itu berasal dari iblis. Dan ada ayat di dalam firman Allah, Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis itu bapa dari segala kebohongan atau dusta. Yohanes pasal 8 ayat ke-44. Mari kita buka di sana. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara melihat di sini bahwa kalau orang suka berdusta, iblis itu bapa segala dusta. Iblis itu dari awalnya dia pendusta. Dia yang membohongi manusia, memutarbalikan firman Allah sehingga manusia pertama Hawa jatuh dalam dosa, dilanjutkan dengan Adam. Saudara yang kekasih, soal dusta, soal bohong ini hati-hati. Jangan sampai kita masih menyimpan karakter ini dalam kehidupan kita. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu, kalau tidak seperti itu berasal dari iblis. Kita kan tidak melakukan hal-hal yang berasal dari iblis karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini kalau kita melakukannya maka kita sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Di dalam firman Allah bahwa sesungguhnya orang yang takut akan Tuhan itu perkataannya harus benar.
Ya, coba kita lihat. Kita mau lihat di sana bahwa orang yang takut akan Tuhan, perkataannya harus benar. Selain perkataan tentu perbuatan, dan ada satu hal lagi nanti lain waktu kita akan belajar lebih jauh, adalah orang yang mencari perdamaian. Kita enggak melihat bagian kedua dan ketiga, tapi kita melihat bagian pertama. Mazmur pasal 34, Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara melihat di sini. Jaga ini perkataan. Ya, perkataan dusta, perkataan menipu, perkataan jahat. Ya, ada ayat dalam surat Yakobus, mulut yang satu memuji Tuhan, mulut yang sama tidak boleh melakukan perkataan-perkataan yang keliru, salah, dusta. Amin. Ya, mulut yang satu memuliakan Tuhan, mulut yang sama tidak boleh mengutuk sesama. Saudara yang kekasih, kita sudah melihat bahwa dalam perjalanan hidup kita dua hal yang harus kita eliminasikan, kecurangan dan kebohongan. Dan yang kedua adalah Tuhan, jangan aku ini dibuat terlalu kaya atau terlalu miskin. Ya, saudara yang kekasih, apakah kita nggak boleh kaya? Boleh. Apa ini maksud dengan ayat ini? Ya, kita yang sudah baca tadi bahwa di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-28, ayat yang ke-8, Amsal 30 ayat yang ke-8, jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bahagianku. Apa yang dimaksudkan ini? Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Tapi yang maksud firman Allah bahwa kalau Tuhan beri kaya atau miskin, jangan sampai kita lakukan apa yang ada pada ayat 9. Coba kita melihat dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapakah Tuhan itu? Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara melihat di sini bahwa Tuhan mau apabila Tuhan beri kekayaan, harus dapat kita berkata ini semua bukan karena kuat dan gagah saya. Ini berkat kemurahan Tuhan. Kita boleh kaya, boleh. Tapi jangan sombong. Jangan sampai seperti ayat tadi. Kalau kita kaya, kita kenyang, kita menyangkal Tuhan. Dan berkata siapa Tuhan itu. Ini yang gak boleh. Ada orang berkata karena kuat dan gagah saya, karena aku pintar, karena aku punya warisan, aku kaya. Siapa Tuhan? Ini gak boleh. Pada bahagian lain dalam kitab Mazmur 34 berkata bahwa ya kita harus menjaga perkataan bibir mulut kita supaya kita ya diberkati oleh Tuhan, menikmati hari-hari yang baik, hidup yang diberkati Tuhan. Kita tidak kekurangan suatu apapun, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar sesungguhnya bahwa Tuhan mau supaya kita semua ada di dalam kehidupan yang benar perkataan bibir mulut kita. Tuhan mau kita semua akui Tuhanlah yang memberkati kita. Ya, jangan berikan aku kaya atau kenyang supaya aku tidak berkata siapakah Tuhan itu dan menyangkal Tuhan. Jangan buat aku miskin supaya aku
mencuri, dan mencemarkan nama Tuhan. Nah, soal mencuri juga ini ada banyak orang yang masih melakukannya. Ya, mencuri. Saudara yang kekasih, kelihatannya sederhana, tapi mari pada pagi hari ini kita belajar dua hal besar yang Tuhan inginkan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kecurangan dan kebohongan. Kedua, Tuhan berikan aku bahagianku, makananku yang secukupnya. Artinya kita harus belajar berpada pada yang ada. Ada ayat berkata begini, mari kita akan buka sama-sama di dalam firman Allah. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, saudara yang kekasih, ini adalah kehidupan yang Tuhan mau untuk kita berpada pada yang ada. Dari ayat yang kita baca tadi di dalam Amsal pasal yang ke-30 tadi yang kita belajar bahwa Tuhan, ya, jangan sampai aku miskin atau kaya itu. Ini adalah suatu pengertian kita hidup berpada pada yang ada. Artinya kalau porsi kita Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur dengan bahagian kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari tulisan Rasul Paulus bahwa asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berpada pada yang ada, maka kita bisa bersyukur yang dalam kepada Tuhan. Kalau selalu kita melihat yang ada pada kita itu kurang, kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi dalam bagian kedua yang harus kita jaga adalah hidup berpada pada apa yang ada. Kalaupun kita diberkati, kita berkata ini karena Tuhan memberkati saya. Kalaupun kita pas-pasan, Tuhan terima kasih. Saya belajar berpada pada yang ada. Ataupun dalam keadaan kurang, kita pun bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tetap akan mencukupkan segala makanan. Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kita perlu adalah makanan, minuman, tempat tinggal. Tuhan sudah beri pada kita, Tuhan akan tambahkan lagi kepada kita. Saudara yang kekasih, saya percaya kalau dua hal ini kita jaga baik-baik dalam hidup kita. Artinya kita tidak curang, kita tidak bohong, kita berpada pada yang ada, ya, soal kenyang, soal kekayaan, soal kekurangan kekayaan, ya. Kalau kita bisa mengatur kehidupan kita dan melakukan firman Allah, hal-hal yang Tuhan tidak inginkan kita buang, dua hal besar, kecurangan dan kebohongan, dan minta hidup yang bagian porsi kita, maka Tuhan akan berkati kehidupan kita. Tuhan akan memberkati di dalam firman Allah katakan, mari kita membaca beberapa ayat dalam firman Allah berkat Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya, dijawab, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, ini kan sama
dengan tadi kita sedang bicarakan. Bibir mulut kita perkataan baik, perbuatan kelakuan kita baik, dan cari perdamaian. Maka berkat itu adalah kita punya hidup ini betul-betul hidup, enggak mati. Di hidup ini ada keinginan. Di hidup ini ada semangat. Dan itu hidup dalam kita. Ada orang hidup tapi enggak ada semangat. Ada orang hidup tapi mati kehidupan keinginannya. Ya, enggak punya keinginan, enggak punya semangat, enggak punya niat yang baik, ya, untuk melakukan yang baik bagi keluarganya. Apatis dengan kehidupan ini. Tetapi bagi kita yang mengeliminasikan dua hal tadi yang sudah kita bicarakan, maka hidup kita ini betul-betul hidup. Lalu dikatakan firman Allah, ya, umur panjang. Umur panjang, saudara. Semua ingin umur panjang. Eliminasikan dua hal yang sedang kita bicarakan. Kita umur panjang. Gak curang, gak bohong, dan berpada pada yang ada. Umur panjang, haleluya. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kita akan menikmati yang namanya, ya, hal-hal yang baik, ya, di dalam ayat 12 Mazmur 34 12 bagian akhir, untuk menikmati yang baik. Saudara, kalau kita tidak melakukan dua hal yang Tuhan tidak inginkan tadi, dalam perjalanan hidup kita, selain punya semangat, punya keinginan, kehidupan yang betul-betul bergairah hidup, selain umur panjang, saudara bisa menikmati apa yang namanya baik. Kesehatan baik, ya toh? Ya, keluarga baik, anak cucu baik, ya. Anak-anak bisa bekerja baik, cucu-cucu bisa bersekolah baik. Dan akhirnya dengan umur panjang kita bisa melihat dan menikmati keberhasilan anak cucu kita, bukan? Jadi saudara yang kekasih, kita bisa menikmati ini berkat. Hidup ini bersemangat, hidup ini panjang umur, hidup ini menikmati hal yang baik. Bagi untuk diri kita sendiri, bagi untuk keluarga dan keturunan kita. Dan ada yang lagi satu, bahwa hidup ini tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi hidup ini tidak akan berkekurangan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat Mazmur pasal 25 pada ayat yang ke-14. Tapi kita bisa baca ayat yang ke-12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Saudara yang kekasih, Tuhan yang memberkati kepada kita yang hidup takut akan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak mengingini. Saudara melihat di sini, Tuhan akan menunjukkan jalan hidup yang baik untuk kita. Tuhan akan membuat kita bahagia, anak cucu kita mewarisi bumi. Saudara, ini yang dimaksudkan dengan menikmati yang baik dalam kehidupan ini. Siapapun kita ingin dapat melihat dan menikmati bahwa hidup ini bahagia dan anak cucu kita berhasil dalam dunia ini. Juga Tuhan akan bergaul karib
dengan orang-orang yang hidup tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kecurangan dan kebohongan. Tuhan menolong saudara dan saya. Saya percaya kita semua akan menikmati apa yang namanya kelimpahan berkat daripada Tuhan. Kita semua akan menikmati Tuhan itu memberikan kita perjalanan hidup di tahun 2024. Suatu kehidupan yang bahagia. Satu kehidupan di mana kita melihat anak cucu diberkati Tuhan. Saudara yang kekasih, kita melihat suatu kehidupan yang tidak berkekurangan, semua yang baik dalam hidup kita. Tuhan tolong kita semua. Hari ini kita belajar dua hal besar yang harus kita lakukan, buang dari hidup ini. Kecurangan dan kebohongan. Dan yang kedua adalah kehidupan yang dapat mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Berpada pada yang ada. Tuhan berkati kita semua. Kita akan doakan firman Allah yang sudah kita dengar. Dalam nama Yesus, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan untuk lawatan-Mu, hadirat-Mu, untuk firman Allah yang sudah kami dengar pada saat hari Minggu yang indah ini. Berkati kami dalam segala usaha perjuangan hidup untuk minggu yang akan berjalan. Dalam rumah tangga, dalam usaha pencaharian, pendidikan anak cucu kami, dalam pelayanan kami semua. Hikmat-Mu, pertolongan-Mu, kebijaksanaan-Mu dan segala yang kami perlukan untuk berjuang, Tuhan persiapkan semua untuk kami. Kami diberkati Tuhan secara luar biasa dan kami semakin menjadi berkat untuk hormat kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami benar-benar membersihkan diri kami dari kebohongan dan kecurangan. Kami bersihkan diri kami daripada hidup yang tidak bersyukur. Tapi kami mau bersyukur dalam apa saja yang sudah Engkau beri pada kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan, jauhkanlah kami daripada segala pencobaan hal-hal yang jahat. Jauhkan dari penyakit Tuhan, tolong lindungi hidup kami. Kami juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan melindungi keluarga kami semua, anak cucu kami di mana saja mereka berada. Kami berdoa untuk pemerintah negara Republik Indonesia yang menghadapi saat-saat kampanye dan menjelang pemilu pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Supaya semua dapat berjalan dengan baik. Tidak ada kebohongan dan kecurangan. Tidak ada manipulasi data. Tidak ada hal-hal yang merugikan negara dan bangsa kami. Tuhan akan memberi presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terbaik sesuai pilihan Allah. Sebab kami percaya pemerintah berasal dari Tuhan. Untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Untuk kesempatan penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Kami percaya pemerintah ke depan akan melindungi semua pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Tuntun kami, pimpin kami pada jalan yang benar. Kami bersama anak cucu kami semua. Kami mau hidup di jalan yang benar. Untuk dapat menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Berikan semua kehidupan yang benar-benar bergairah. Berikan semua kehidupan yang umur panjang ya Tuhan. Berikan semua kehidupan yang baik anak cucu semua. Anak cucu kami berhasil mewarisi bumi untuk kemuliaan Tuhan. Kami menaruh semua harapan, semua keinginan doa sembahyang kami bersandar sepenuhnya hanya kepada kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih. Angkat kedua tangan saudara yang kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan cinta kasih keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita. Roh penolong, roh yang mengurapi saudara dan saya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah benar-benar jadi berkat. Semakin jadi berkat, bermanfaat bagi keluarga dan sesama kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapan syukur, kami sudah terima berkat Tuhan. Hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sorakan Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau sorakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Sorakan sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya.